Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian dan kita akan kembali komentari video dari Pipahid yang berjudul Doditan mesti cari agama baru kalau dia konsisten. Kita akan langsung tonton videonya, besok akan kita komentari guys. Dengan saya Brother Pil. Kembali kita akan menanggapi Doditan yang ngoceh di podcast Ari Untung. Kali ini topik yang kita bahas adalah kemurnian kitab suci. Di mana saja Doditan dan Bangke berbicara tentang kitab suci orang Kristen, asli atau tidak, ayat ini yang selalu diangkat oleh Doditan. Padahal yang memberitahu Doditan soal informasi tidak asli itu justru dari orang Kristen itu sendiri, bukan hasil penyelidikan Doditan. Justru bukti ini menunjukkan kejujuran akademis dari orang Kristen. Jadi gini, kita tuh sudah dapat informasi dari Quran. Quran menyampaikan bahwa ajaran Nabi sebelum Nabi Muhammad dan kitab-kitab sebelum Nabi Muhammad itu sudah dibawa oleh manusia. Itu masih yang Muslim terima dari Quran, dari agamanya sendiri. Lalu berangkat dari informasi itu, yang dari Tuhan itu, baru kita mengadakan kajian, membandingkan. Dan ternyata benar. Nah, diperkuat oleh hasil penelitian juga dari para Kristen. Maka menjadi lengkaplah. Informasi didapat dari Quran, dari Tuhan, lalu dibenarkan dari hasil kajian kita, gitu kan? Kita membandingkan antara Quran dengan Alkitab, diperkuat pula dengan dari hasil kajian dari penelitian dari pakar kita sendiri. Jadi itu sudah lengkap untuk meyakini bahwa memang ada penyimpangan itu, guys. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan videonya berikut. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian. Jadi ada Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya satu. Wah, itu memang konsep Trinitas kan begitu. Di dalam surga, di bumi. Kata-kata kan, di dalam surga sampai di bumi, ini ada keterangannya begini. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dan Vulgata. 7 dan 8. Berarti ini nggak ada? Iya, ini kan 7 dan 8. Disebutnya apa? Bagian ini tidak terdapat di dalam. Iya. Terus naskah Yunani paling tua ini nggak ada nih. Nah, terus baca lagi. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Kalau di dalam sebuah kitab yang Jadi itulah guys bahayanya sisipan. Menjadikan sesuatu yang asli itu tidak lagi asli karena sudah campur dengan yang tidak asli gitu. Ya kan? Itu hasil dari penelitian dari kisah sendiri gitu. Itu kita apresiasi kejujuran itu. Tapi sayangnya kalau mereka tahu itu tidak asli, mereka harusnya buang itu ayat. Udah tahu sisipan tapi masih dipakai. Itu masalah guys. Jadi ada orang yang ngaku jujur bahwa buku saya ini nggak asli loh. Karena buku saya ini sudah ada sisipan dari ayat yang tidak ada yang tentang materi yang tidak ada sebelumnya. Tapi mereka masih pakai, itu masalahnya. Mereka jujur mengakui, tapi mereka tidak jujur untuk membuangnya, itu masalahnya guys. Ya, jadi harus lihat ada 2 kejujuran di sini, yaitu jujur dalam menyampaikan bahwa ini tidak asli, bercampur dengan yang palsu. Tapi mereka tidak jujur untuk mengakui bahwa mereka tuh harusnya kalau tahu itu ada yang palsu, mereka harusnya buang yang palsu sehingga terjaga yang asli gitu kan. Jadi misalnya kita itu kayak Doditan. Nah, Doditan itu kan mengkoleksi Alkitab. Nah, dia tahu di situ ada ayat asli, ada ayat sisipan, ada yang palsu, bercampur di situ. Nah, Doditan atau orang Islam lain yang menyimpan Alkitab itu hanya untuk kajian, bahan kajian atau untuk suatu referensi, bukan untuk diimani. Tapi Kristen beda, udah tahu itu ayat palsu, diyakini, diimani, itu masalahnya guys.
Paham ya? Kalau Donitan atau maestro lain yang mau koleksi Bible itu hanya untuk referensi, bahan pembelajaran untuk pengingat, referensi. Kalau bukan untuk dimani, tapi kalau Kristen itu adalah mereka mengimani ya guys. Disebut sebagai kitab suci, ada satu ayat aja yang tidak asli, boleh nggak disebut sebagai kitab suci? Kalau ada satu yang udah nggak suci lagi dong. Nah, iya, itu yang membuat saya akhirnya meninggalkan. Kita sudah saksikan bersama bagaimana Don Ditan menunjukkan catatan kaki dalam Alkitab yang menjelaskan bahwa ada satu ayat dalam Alkitab yang tidak ditemukan dalam tulisan manuskrip kuno. Tidak Sebenarnya bukan ada satu ayat, ada banyak ayat ya. Buat satu aja guys. adanya ayat itu dalam tulisan yang paling tua bukan berarti itu tidak pernah ada. Bisa jadi itu ada di tulisan lain yang belum ditemukan atau tradisi lisan dari bapak-bapak gereja. Karena Alkitab kita Tadi lisan dari Bapak Gereja. Guys, saya menyampaikannya. Sesuatu itu ya, itu harusnya satu paket, ngerti nggak? Satu paket. Contoh, ketika Nabi Muhammad itu datang, menyampaikan firman Tuhan, itu para sahabat itu menghafal dan mencatat. Ngerti nggak? Menghafal dan mencatat. Jadi itu sudah lengkap. Ketika Nabi pergi, sahabat sudah hafal dan sudah mencatat seluruhnya. Nah, kalau itu bukan di kemudian hari ada manuskrip misalnya, itu kalau sama itu dibenarkan karena memang sama dengan catatan. Berarti itu adalah betul-betul tradisi lisan, memang betul-betul hafalan dari mereka dengar dari para sahabat yang menghafal dan mencatat tadi. Tapi kalau beda itu masalah gitu loh. Kontradiksi itu masalah. Nah, masalah itu ada di catatan yang tambahan itu, yaitu kontradiksi. Itu masalah di situ. Kalau ayatnya sama, misalnya ada Yesus ngomong ini, ya di manuskrip awal, lalu manuskrip kemudian itu bukan sama Yesus ngomong, itu bisa dipakai, benar berarti. Alias itu adalah bagian yang sama, cuma catatannya berbeda. Itu poinnya guys. Tapi kalau jelas sudah isinya berbeda dan bertentangan kondisi, itu masalahnya guys. Itu daripada kitabnya orang Kristen. bukanlah sesuatu yang gedebuk dari langit. Seperti kitab orang lain. Alkitab kita adalah tulisan manusia yang diinspirasi oleh Roh Kudus. Nah ini. Alkitab kita adalah tulisan manusia yang diinspirasi Roh Kudus. Itu bedanya. Kita tidak diinspirasi dari Roh Kudus, tapi betul-betul dari Nabi. Jadi seharusnya seperti Injil yang betul-betul dari Nabi bernama Yesus, Quran juga begitu. Tapi faktanya mereka adalah tulisan manusia, pengakuan pribadi sendiri, yang diinspirasi dari Roh Kudus. Artinya bukan selain Yesus, bukan tulisan atau dari apa yang disampaikan Yesus, tapi tulisan dari pikiran manusia yang diinspirasi dari Roh Kudus. Itu masalahnya guys ya. Itu masalahnya. Karena disampaikan bukan selain Yesus, karena disampaikan bukan oleh selain dari Muhammad misalnya. Itu terjadi. Islam tidak ada. Semua itu betul-betul hanya apa yang disampaikan Nabi. Itu bedanya kita dengan Kristen guys. Mari kita gunakan standar Don Ditan untuk menilai kitab sucinya. Berikut video Don Ditan yang menjelaskan bagaimana kitab suci itu seharusnya. Nah, kalau kita bicara kitab suci, berarti dengan definisi yang tadi, kita sudah harusnya tahu nih standarnya, standar kitab suci itu apa. Berarti kitab yang kita pegang ya, atau yang kita gunakan sebagai pegangan, harusnya kan tidak ada campur tangan manusia. Nah, di dalam hal ini adalah kalau kita bicara adalah mengenai ayat-ayat gitu kan. Iya, kayak Quran itu tidak ada tuh campur tangan para sahabat, nggak ada. Betul-betul semua tuh apa yang disampaikan oleh Muhammad. Kalau di kita kan beda. Ada yang disampaikan oleh Matius, Lukas, Paulus dan kawan-kawannya. Itu masalahnya di situ guys. Ayat-ayat di dalam kitab suci itu harus merupakan memang benar-benar wahyu daripada sang pencipta kepada utusannya, kan gitu. Menurut Don Ditan,
kitab suci tidak boleh ada campur tangan manusia. Pernyataan ini menimbulkan tanda tanya besar. Apa maksudnya tidak boleh ada campur tangan manusia? Maksudnya tidak boleh ada pikiran manusia. Manusia yang campur tangan itu adalah hanya betul-betul mengutip, menyalin, dan mengkopi apa yang Nabi sampaikan. Nabi Muhammad, Nabi Yesus ngomong apa, persis sama, mereka harus catat dan hafal. Tanpa ada tambahan atau pengurangan apapun. Tidak seperti Alkitab yang ada di situ pendapat kesaksian Lukas, Matius, atau Paulus di Korintus gitu. Bukan begitu, guys. Itu campur tangan manusia namanya, seperti itu kan. Yang itu tidak jadi di Quran. Mengingat yang menulis dan menghafal wahyu yang diterima Nabi adalah manusia. Itu beda kasus. Itu bukan campur tangan manusia. Karena ketika Nabi menyampaikan sesuatu, ya dengan siapa? Ya manusia. Masalahnya, manusia dengar itu harus menyampaikan, menyalin, menghafal, mencatat apa adanya, apa yang disampaikan Nabi. Tanpa mereka tambah-tambah dengan pendapat mereka. Itu nggak salah, guys. Nabi ngomong A, ya sampaikan A. Jangan ada tambah-tambah dengan kesaksian Anda sendiri. Oh, Nabi begini begitu. Itu pendapat Anda. Kitab suci tidak mengandung itu. Dia betul-betul hanya apa yang disampaikan oleh utusan itu, guys. Itu bedanya. Jika tidak ada campur tangan manusia, bagaimana wahyu itu bisa berbentuk kitab sekarang ini? Kalau menggunakan syarat pertama ini kepada Al-Quran, tentunya tidak memenuhi standar Donditan, karena ada campur tangan manusia dalam menghafal. Jadi dia nggak ngerti apa maksud campur tangan manusia. Campur tangan manusia artinya manusia itu ikut campur dengan menambahkan pendapat manusia itu sendiri. Contoh, saya ini campur tangan ini. Tanpa lagi apa Pirpait ngomong apa-apa itu saya komentari, itu namanya campur tangan. Saya memberi kesaksian bahwa Pirpait itu begini-begini, itu campur tangan. Tapi kalau saya mengulang perkataan tanpa lagi, apa Pirpait ini, Pirpait ngomong apa, saya hafal, saya ulangi, sampaikan, saya catat, itu berarti saya tidak campur tangan. Saya campur tangan seperti ini, ya, mengomentari Pirpait. Jadi harus bisa mengerti ya, bedanya campur tangan manusia dengan tidak. Di Quran tidak terjadi campur tangan manusia, karena manusia itu betul-betul hanya menghafal dan mencatat apa yang disampaikan Nabi tanpa mereka tambah-tambah, tanpa mereka kurang-kurang, atau tanpa mereka masukkan pendapat mereka pribadi, guys. Itu poinnya. Hafal dan menulis. Syarat yang kedua agar kitab suci itu tetap valid sebagai kitab suci, jika ayat-ayat dalam kitab suci harus benar-benar wahyu dari Tuhan kepada Nabi. Jadi, menurut standar Donditan, wahyu itu harus 100% perkataan Allah kepada nabinya. Iya, jadi ada tuh rule-nya, ada jalannya. Tuhan mengutus Nabi, ya Nabi yang menyampaikan, ya. Yang selain itu tidak boleh menyampaikan dengan pendapat mereka sendiri, karena mereka bukan Nabi, itu gunanya utusan, itu bedanya utusan dengan bukan utusan. Kalau semua orang bisa bicara, menyampaikan dalil menyampaikan isi pikirannya tanpa mengikuti apa yang Nabi sampaikan, itu kacau namanya. Berarti mereka itu menyamakan diri dengan Nabi. Kan tidak, kita hanya mendengarkan kata Nabi. Kalau kita berpendapat pun, itu harus mengikuti dasar dari pendapat dari apa yang disampaikan Nabi. Tidak boleh bertentangan. Di situ logika berpikir, guys. Dan tidak ada perkataan Nabi di dalamnya. Mari kita cek, apakah Al-Quran yang diimanin Donditan memenuhi standar ini? Apakah Quran 100% wahyu dari Allah? Tapi sebelumnya kita dengarkan pernyataan Donditan yang menjelaskan perbedaan Quran dan hadis. Kita coba lihat. Kalau kita melihat gaya bahasa yang di dalam Al-Quran, sering kita membaca ada kata-kata kul, gitu kan? Katakanlah. Siapa yang disuruh mengatakan? Otomatis Nabi. Nabi disuruh mengatakan kepada umatnya pada saat itu, gitu ya. Tapi kalau kita baca hadis gimana? Qala, ya kan? Nabi bersabda, Nabi berkata, gitu ya. Beda kan? Kalau di dalam Al-Quran gaya bahasanya kan seperti yang punya atau yang menciptakan manusia menyuruh kepada utusannya untuk menyampaikan kepada umatnya. Tetapi kalau di hadis gaya bahasanya gimana?
Si A mendengar dari si B mendengar dari si C mendengar dari si D mendengar langsung dari Rasulullah. Kan gitu, transmisinya kan begitu. Jadi sama nggak gaya bahasa di hadis dengan gaya bahasa di Quran? Beda jauh kan? Jadi tidak mungkin Al-Quran itu dikarang oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena di dalam Quran kalimatnya, gaya bahasanya jauh berbeda dengan gaya bahasa di dalam hadis. Gitu. Betul? Poin pertama kan gitu. Kita sudah dengarkan perbedaan antara gaya bahasa Quran dan hadis. Di mana dalam Quran katanya selalu menggunakan kata kul, yang artinya Tuhan memerintahkan Nabi untuk menyampaikan firman-Nya. Tapi kalau dalam hadis tidak menggunakan kata kul, tapi menggunakan kata kola, artinya Nabi bersabda atau Nabi berkata. Jadi dengan standar Donditan ini, kita akan cek. Apakah dalam Al-Quran tidak ada sabda Nabi atau perkataan Nabi? Mari kita buka surah Al-Furqan ayat 30. Rasul dalam kurung, Nabi Muhammad berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang diabaikan." Nah, harus dipahami ya. Di sini tidak ada konteksnya bahwa misalnya Fulan mendengar dari Fulan dan Fulan ini mendengar dari Fulan yang lain, begitu nggak ada guys. Jadi Tuhan ya, atau Allah itu sedang menceritakan bahwa Nabi Muhammad itu berkata. Jadi kayak gini, saya presiden, saya nih menyampaikan kepada menteri seperti saya, ya, bahwa sampaikan ini kepada rakyatku, rakyat kita, ya rakyatku, bahwa menteri berkata, wahai presidenku, sesungguhnya dapilku ya, orang-orang di tempat daerah pemilihanku itu telah menjadikan aturanmu ini atau aturan negara ini sebagai sesuatu yang diabaikan. Jadi saya itu sebagai presiden itu memerintahkan Nabi untuk bercerita, untuk menyampaikan bahwa saya itu sedang menceritakan bahwa Nabi atau menteri saya itu sedang curhat pada saya gitu guys. Itu. Ini adalah bukan sabda Nabi, tapi cerita ulang dari Tuhan bahwa Nabi Muhammad itu ya, untuk membuktikan dia itu sebagai manusia juga, bukan Tuhan, ya dia punya keluh kesah seperti ini gitu. Ini adalah bentuk laporan bahwa Nabi itu melaporkan ya kepada Allah itu bahwa umatnya itu kaumnya itu mengabaikan Quran itu gitu guys. Itu harus dipahami ya. Ingat standar dari hadis menurut Donditan adalah bahwa dalam hadis selalu menggunakan kata kola. Mari kita cek, apakah dalam surah Al-Furqan ayat 30 menggunakan kata kola atau kata kul. Jadi kolanya dimaksud itu berbeda. Ya. Nabi bersabda dalam hadis itu disaksikan oleh banyak orang dan disampaikan turun-temurun. Ada rantainya gitu, ada mata rantainya hingga sampai kepada orang yang mendengar terakhir. Dan Nabi bersabda itu betul-betul bukan dalam konteks Quran, bukan jadi sabda Nabi itu informasi dari Tuhan, tapi bukan yang ingin Tuhan sampaikan dalam bentuk Quran, ngerti nggak? Contoh gini, bisa gini ya, saya presiden. Ya, anggaplah, atau saya Tuhan misalnya. Saya Tuhan atau presiden, anggap begitu. Nah, saya ingin ada pesan yang harus disampaikan oleh utusan saya, utus orang. Saya ingin dia ngomong apa adanya, sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Ya, termasuk ketika saya itu sedang menceritakan bahwa yang orang saya utusi pernah komplain atau melapor ke saya bahwa orang yang disampaikan itu tidak mendengarkan saya. Itu saya perintahkan untuk begitu, untuk menyampaikan hal itu. Nah, beda dengan utusan saya punya penyampaian sendiri, tapi dia itu dapat info dari saya, ngerti nggak? Misalnya tentang suatu hal, misalnya ada orang di dapilnya, daerah pemilihannya bertanya kepada dia, bagaimana hukumnya begini? Nah, itu utusan saya itu nanya ke saya, atau saya kasih tahu, ya, hukumnya itu begini. Itu beda, guys. Jadi
nawaitu atau niat Tuhan itu kan punya niat untuk menyampaikan sesuatu. Ada yang dia sampaikan sesuatu itu yang memang informasi awal. Kayak ada mereka ya. Kayak ada orang guru atau apapun siapapun itu yang sedang memberikan kajian. Misalnya kayak pakar saham atau pakar apa itu menyampaikan gitu kan. Ya kan, menyampaikan semuanya, menyampaikan materi gitu, ya kan. Ketika guru selesai menyampaikan materi atau penulis atau menyampaikan materi, lalu itulah yang dinamakan Quran. Materi yang disampaikan itu namanya Quran. Ya kan? Tapi ketika ada orang bertanya, lalu ada timbul tanya jawab, jawaban itu adalah bukan materi, ngerti nggak? Materinya lain lagi yang tadi saya sampaikan itu. Nah, jawaban dalam materi itu itulah hadis. Ngerti nggak? Hadis tambahan. Hadis adalah tambahan. Bukan informasi awal, tapi Quran adalah informasi awal, ngerti ya? Jadi Quran hadis itu ibaratnya gini, ada orang guru yang sedang menyampaikan materi, ya, entah penulis, entah motivator, itu menyampaikan atau pakar saham, pakar apa itu menyampaikan materi. Ini materi kita hari ini, ayo kita dengarkan ya. Kalau dia sampaikan materi A sampai Z. Lalu tibalah sesi tanya jawab. Ada orang-orang yang belum mengerti, ada orang-orang yang tanya lebih jauh. Nah, lalu si penyampaian materi tadi menjawab, itulah hadis. Ngerti nggak? Hadis itu berisi banyak jawaban atas pertanyaan orang yang belum paham tentang Quran. Gitu. Belum paham dalam artian dia ingin detail lebih jauh, misalnya tata cara sholat, hukum ini itu. Karena Quran itu tidak memuat hal itu, dia hanya materi gitu. Poin-poin pokoknya itu Quran berikan. Untuk detail penjelasannya itu ada di tanya jawab. Itu yang tadi saya sampaikan ya. Jadi hadis itu sama kayak tanya jawab di suatu forum atau suatu kajian. Itu hadis. Tapi kalau Quran itu sama kayak isi materinya, gitu guys. Nah itu logika berpikirnya ya. Wa qala ar-rasulu. Wa qala ar-rasulu. Wa qala ar-rasulu. Jadi nggak ngerti tentang wakolanya itu bagaimana dulu gitu. Nabi berkatanya bagaimana dulu gitu. Ngerti nggak? Nabi berkata dalam Quran itu masuk dalam hal materi kajian dari Tuhan. Tapi kalau Nabi berkata dalam sabda itu dalam bentuk menjawab pertanyaan, bukan materi utama. Itu guys, logika pikirnya. Udah masuk sesi tanya jawab lah gitu kan. Tapi kalau kita baca hadis gimana? Qala, ya kan? Nabi bersabda, Nabi berkata gitu ya. Beda kan? Kalau di dalam Al-Quran gaya bahasanya kan seperti yang punya atau yang menciptakan manusia menyuruh kepada utusannya untuk menyampaikan kepada umatnya. Seperti yang kita dengar bersama, ternyata pada ayat ini tidak menggunakan kata kul, tapi menggunakan kata qala. Pertanyaan kita adalah apakah ayat ini masih disebut firman Allah, meskipun yang bicara di sana adalah Muhammad? Tidak berhenti di situ. Kalau kita cek dalam Al-Quran, tidak hanya Nabi yang berkata, tapi sahabat Nabi juga berkata-kata dalam Quran. Teman-teman bisa baca dalam artikel Muslim dengan judul ucapan Umar bin Khattab yang diabadikan dalam ayat Al-Quran. Yang linknya saya sematkan di kolom deskripsi. Ada 3 ayat yang adalah ucapan Umar yang diabadikan dalam Quran. Pertanyaan kita adalah, apakah dengan menggunakan standar Donditan tadi, bahwa kitab suci itu harus tidak ada campur tangan manusia, dipenuhi oleh Quran? Jadi apa yang Nabi sampaikan itu semuanya adalah dari materi dari Tuhan itu sendiri. Tuhan itu menyampaikan apa saja yang Tuhan itu ingin sampaikan, ngerti nggak? Jadi harus dibedakan mana materi, mana tanya jawab, gitu kan? Teman-teman sendiri saja yang menjawabnya. Saran saya pada Donditan, daripada sibuk tiap hari bahas kitab suci tetangga, bagaimana kalau bro belajar kitab sucimu sendiri saja dan tolong jawab pertanyaan tadi? Udah saya jawab gitu kan, udah saya bantah juga. Supaya harus belajar banyak tentang Quran dan hadis.
Dia harus bisa bedakan dengan Alkitabnya. Makanya kaji dua-duanya, ya bener gitu. Jangan ngasal seperti ini gitu guys. Khususnya surah Al-Furqan ayat 30 yang jelas-jelas perkataan Nabi Muhammad, karena menggunakan kata kola, seperti standar hadis yang Dondi Tan katakan tadi. Hadis, perkataan yang Muhammad itu dalam rangka menjawab jawaban. Ya, Al-Quran itu adalah perkataan Nabi betul-betul menyampaikan informasi Tuhan. Bukan ini adalah materi utama, bukan sesi tanya jawab ya. Jadi ada penyampaian materi, ada sesi tanya jawab. Itulah bedanya Quran sama hadis. Tapi dia kitab itu campur aduk semuanya. Ya, materi utama dengan sesi tanya jawab itu campur aduk. Bahkan sesi tanya jawab pun ya itu bahkan ada pendapat di luar pendapat Yesus. Itu masalah di situ guys. Jadi bagaimana? Apakah Al-Quran memenuhi standar kitab suci? Tapi kalau dalam Islam, pendapat dari para sahabat itu di hadis itu adalah kembali menyesuaikan dengan pendapatnya Nabi. Yang itu adalah informasi dari Tuhan. Itu bedanya guys. Kalau dalam kita itu betul-betul pendapat mereka pribadi gitu kan. Suci yang dipaparkan oleh Dondi Tan. Nasihat untuk Dondi Tan. Berhenti mencari kesalahan kitab suci orang Kristen. Loh, yang menyampaikan itu kan saya bilang tadi ya. Quran itu menginformasikan bahwa ada yang merubah-rubah ajaran dari nabi-nabi sebelumnya dan merubah kitab-kitab suci sebelumnya. Itu masih itu ada di Quran. Lalu diperkuat dengan setelah kita mengadakan kajian, penelitian, perbandingan antara Quran dengan Alkitab. Diperkuat lagi oleh penelitian dari pakar Kristen. Itu sudah lengkap sekali gitu loh. Sudah sering dukung gitu. Dari dari Qurannya sudah kasih tahu, kita pun sudah membuktikan hasil penelitian itu dengan penelitian gitu kan, dan Kristen pun menguatkan. Ya sudah selesai guys. Gitu. Kekristenan sudah melalui itu semua selama berabad-abad. Mulailah menyelidiki kitabmu sendiri dan jawab pertanyaan-pertanyaan tadi sesuai standarmu sendiri. Justru Quran itu menginformasikan bahwa kita yang sebelumnya itu sudah dibahas oleh manusia. Makanya dalam rangka itulah kita melakukan pembuktian. Benar nggak apa yang Quran sampaikan? Itu termasuk dalam kamar kaum muslimin untuk meyakini bahwa kitab-kitab dan ajaran Nabi dunia itu sudah dibahas oleh manusia. Maka dalam rangka untuk meyakini itu kita mengadakan penelitian terhadap kitab-kitab lain yang diinformasikan sudah dibahas oleh manusia itu, dan kita menemukan memang seperti itu, tepat seperti apa yang Quran sampaikan, dan diperkuat lagi oleh pendapat dari pakar Kristen sendiri. Ya sudah lengkap, sudah ikut lagi gitu kan. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.